Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rizki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Anda datang ke video ini dengan harapan menemukan kalimat seperti modal 500.000, sebulan bisa beli mobil, saya harus jujur sejak awal. Itu bukan bahasa yang kita gunakan di sini. Di sini, kita tidak menjual harapan kosong yang terdengar manis di telinga, tapi pahit saat dijalankan. Kita bicara tentang usaha yang masuk akal, kerja yang benar-benar dilakukan, dan uang yang datang karena logika, bukan karena ilusi. Sekarang, mari kita berpijak ke realita. Dengan Rp500.000, Anda memang belum sedang membangun bisnis besar, belum membuka ruko, belum membeli franchise, dan belum menjalankan usaha yang terlihat mewah. Tapi justru di titik inilah banyak orang salah paham. Karena uang sekecil ini, kalau digunakan dengan cara yang tepat, bisa menjadi awal dari perputaran yang hidup. Bukan besar di awal, tapi bergerak setiap hari. Coba bayangkan situasi ini. Anda membuka dompet, isinya tinggal 500.000, rasanya campur aduk. Mau dipakai usaha, takut habis. Mau disimpan, perlahan habis untuk kebutuhan kecil. Dan akhirnya, uang itu hilang, tanpa sempat menghasilkan apapun. Itulah yang paling menyakitkan, bukan karena jumlahnya kecil, tapi karena ia tidak sempat bekerja. Jadi, kalau Anda merasa takut rugi, itu wajar. Itu tanda Anda menghargai uang. Namun, di fase ini, ada satu aturan penting yang harus kita terima. Saat modal kecil, Anda harus menggantinya dengan tenaga, waktu, dan usaha yang lebih besar. Tidak ada ruang untuk berharap hasil tanpa kerja. Di titik ini, Anda sedang membeli peluang dengan kerja keras, bukan dengan uang. Sekarang, lihat sekeliling Anda. Banyak orang hari ini hidup dalam ritme yang cepat. Mereka bukan malas, tapi sibuk. Dan karena sibuk, mereka rela membayar untuk dua hal, kepraktisan dan waktu. Disitulah peluang Anda. Anda tidak perlu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Cukup hadir sebagai solusi dari masalah kecil yang mereka hadapi setiap hari. Sekarang, kita masuk ke beberapa ide sederhana yang realistis dijalankan. Pertama, jasa titip belanja harian. Ini sangat sederhana. Anda membantu orang membelikan kebutuhan mereka, lalu mendapatkan fee dari setiap pesanan. Tidak perlu stok, tidak perlu menebak pasar, karena Anda hanya membeli barang yang sudah dipesan. Artinya, risiko hampir nol. Kuncinya ada di konsistensi. Buka pesanan, belanja, antar. Uang berputar setiap hari. Kedua, jasa cuci sepatu atau helm panggilan. Di sini, Anda menjual hasil kerja, bukan sekedar bersih, tapi kepuasan. Modalnya kecil untuk alat dan bahan, tapi yang menentukan adalah kualitas kerja Anda. Sekali hasilnya bagus, pelanggan akan kembali. Ketiga, jualan cemilan dalam kemasan kecil. Anda beli dalam jumlah besar, lalu dikemas ulang menjadi lebih kecil dan menarik. Produk seperti ini cepat laku, karena harganya murah dan sering dibeli berulang. Keuntungannya mungkin kecil per item, tapi kuat di volume dan frekuensi. Dan yang keempat, membuat konten review produk. Anda membeli beberapa produk sederhana, lalu membagikan pengalaman Anda melalui video. Penghasilan datang dari komisi penjualan. Tidak perlu stok besar, tapi butuh konsistensi dan kesabaran. Sekarang, dari 4 pilihan ini, semuanya bisa dijalankan. Tapi jangan melakukan semuanya sekaligus. Itu bukan strategi, itu justru membuat Anda kehilangan fokus. Pilih satu saja, yang paling sesuai dengan kondisi Anda hari ini. Kalau Anda suka interaksi langsung, pilih jasa. Kalau Anda nyaman di belakang layar, pilih konten. Yang penting, bukan mana yang terlihat keren, tapi mana yang bisa Anda jalankan secara konsisten.
konsisten. Lalu, turunkan ekspektasi Anda. Di bulan pertama, target Anda bukan hasil besar. Target Anda adalah validasi. Apakah ada orang yang benar-benar mau membayar? Kalau ada 5 saja, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anda berada di jalur yang benar. Setelah itu, tinggal memperbesar ritmenya. Satu hal lagi yang sering jadi masalah, uang usaha bercampur dengan uang pribadi. Hari ini dapat keuntungan, besok sudah habis tanpa terasa. Itulah yang membuat usaha tidak berkembang. Mulai sekarang, pisahkan. Sekecil apapun usaha Anda, perlakukan dengan serius. Karena yang kita bangun di sini bukan sekedar uang, tapi kebiasaan. Ingat satu hal ini, bukan siapa yang paling pintar yang menang, tapi siapa yang paling konsisten. Uang kecil yang terus bergerak setiap hari jauh lebih kuat daripada uang besar yang diam. Sekarang, pertanyaannya sederhana. Dari semua yang Anda dengar hari ini, mana yang paling siap Anda jalankan? Bukan besok, tapi hari ini. Karena perubahan tidak datang dari rencana besar, tapi dari langkah kecil yang benar-benar dilakukan.